Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Agustinawati, NIM 2024 Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem monitoring suhu dan kelembapan menggunakan SP32 untuk penyiraman tanaman. Eh, yang pertama, latar belakang saya mengambil ini karena tanaman ini membutuhkan kondisi lingkungan yang tertentu untuk tumbuh berkembang dengan baik sehingga suhu kelembapan ini optimal untuk pertumbuhan tanamannya sehat. Nah, untuk monitoring suhu dan kelembapan dapat membantu petani atau mengelola kebun untuk memastikan bahwa tanaman berada dalam kondisi yang ideal sepanjang waktu. Di sini saya menggunakan ESP32 yang merupakan microcontroller yang dapat terhubung ke internet. Dan sistem otomatisasi ini ke depannya dapat memungkinkan petani untuk mengelola kebun dan menghemat waktu, juga tenaga yang sebelumnya memantau kondisi tanaman secara manual. Nah, tujuan di sini yang pertama menjaga suhu dan kelembapan tanaman sehingga pada tingkat yang optimal, kemudian meminimalkan pemborosan sumber daya, terutama air, karena memberikan penyiraman berdasarkan kondisi aktual dan pada tanaman. Kemudian memberikan peringatan dini atau tindakan otomatis untuk mencegah kerusakan pada tanaman akibat suhu atau kelembapan ekstrim. Yang terakhir, mengurangi kebutuhan untuk memantau kondisi tanaman secara manual. Nah, untuk diagram box sendiri di sini untuk inputnya yaitu dari sensor DHT22 dan sensor soil moisture yang mana akan dibaca dan diolah oleh ESP32 dan menghasilkan aktuatornya yaitu lampu dan kipas. Nah, untuk flowchart-nya sendiri di sini yang pertama mulai dibaca oleh pembacaan sensor DHT22 dan moisture soil sensor yang kemudian LCD menampilkan data sensor. Nah, untuk DHT22 dengan kondisi suhu lebih dari 28 dan kelembapan kurang dari 70%, jika iya maka mengaktifkan kipas dan memberikan pemberitahuan semprot on. Nah, apabila tidak, maka kipas akan mati dan semprot off. Nah, untuk kelembapan tanah sendiri, apabila lebih dari 60%, maka menampilkan teks tanah basah dan mengaktifkan LED. Jika tidak, atau berada pada kondisi lebih dari 30% dan kurang dari sama dengan 60, maka akan menampilkan teks tanah normal dan masih mengaktifkan LED atau LED. Nah, jika tidak memenuhi dari kondisi keduanya, maka kelembapan tanah yang berada di kurang dari 30% akan menampilkan teks tanah kering dan mematikan LED. Nah, sehingga sistem akan selesai. Nah, untuk kode programnya sendiri, di sini saya mengambil library dari DHT22, kemudian liquid crystal itu sih untuk LED-nya, dan untuk pin, DHT sensor pin saya letakkan pada pin 16, dan untuk type-nya DHT22, kemudian integer soil moisture value dan soil moisture percent untuk menyimpan nilai analog dan nilai yang diperoleh persenan dalam mapping dari sensor tanah. Kemudian untuk LED-nya saya taruh di pin 14, kemudian untuk soil moisture saya taruh di pin 34, sedangkan relaynya di pin 4. Nah, ini untuk pembacaan address dari LCD-nya. Lalu ini untuk memanggil DHT sensor, yaitu DHT sensor pinnya berapa dan type-nya berapa. Nah, untuk setupnya, yang pertama untuk serial ini saya menampilkannya di serial monitor, kemudian DHT sensor begin untuk meninisialis DHT sensor. Kemudian LCD init untuk inisialisasi LCD dan LCD set black light untuk untuk pin mode-nya ini mengambil dan mengoutput untuk pin mode green light ini untuk memanggil LED-nya. Selanjutnya untuk loop-nya sendiri, di sini variabel fluid humidity untuk membaca kelembapan, kemudian temperatur C untuk membaca temperatur, kemudian untuk soil moisture ini membaca sensor pin dari uh, sensor sensor tanah. Iki dulu. Selanjutnya untuk ini saya menampilkan di serial printnya. Nah, untuk soil master persen ini menggunakan kalibrasi dari map soil master value yaitu 4095, 00, dan 100. LCD clear untuk mengclearkan LCD. Ini untuk print dari LCD-nya yaitu temperatur. Selanjutnya ada LED kursor dari kelembapan yaitu untuk print dari LCD untuk kelembapan.
Nah, ini adalah logika dari temperatur. Jika temperatur lebih dari 28 dan kurang dari atau kurang dari 70, maka semprot on dan relay akan nyala. Yang mana di sini menggunakan function low. Nah, untuk else-nya sendiri, jika tidak memenuhi kondisi yang pertama, maka semprotnya akan off atau kipas akan mati dan relay akan mati juga. Nah, untuk moisture sendiri, ini pembacaannya atau printnya menggunakan soil moisture persen dengan diakhiri dengan persen, yang mana delaynya 1500. Nah, ini untuk logikanya sendiri dari soil moisture. Apabila lebih dari 60, maka tanah kondisi basah dan LED akan hidup. Jika lebih dari 30 dan kurang dari sama dengan 60, maka tanah akan normal dan LED-nya masih nyala. Nah, apabila kondisinya kurang dari sama dengan 30, maka tanah kering atau LED akan mati. Nah, delaynya 1500 untuk kembali ke loop awal. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah kurangnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk alatnya sendiri, kita bisa membacanya di bagian LCD. Yang pertama ini kita bisa membaca dari temperatur dan kelembapan yang dihasilkan dari sensor DHT22. Di sini jika temperatur kurang dari 28 derajat, lebih dari 28 derajat dan kelembapan kurang dari 70, maka kipas akan off. Nah, sedangkan di sini kondisinya yang terbalik, maka kipas akan aktif. Nah, untuk sekarang kondisinya adalah aktif. Nah, sedangkan untuk tanah sendiri, sebelum itu kita buat kelembapannya untuk tinggi agar semprot ini menjadi off, yang mana tercapai lebih dari 70%. Kita tunggu sampai untuk kelembapan mencapai di atas 70%. Nah, semprot udara adalah off. Nah, untuk kondisi dari tanah sendiri, apabila yang di sini moisturnya yaitu kondisi tanah kering sebesar 20%, maka LED-nya masih mati. Nah, apabila untuk sensor tanah mencapai lebih dari 30%, nah, maka LED akan hidup.